Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Fatona Suraya, SPD MA-MPD, dan teman-teman yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi pada kesempatan ini. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Happy Christina Thalia dengan NIM 4411421041. Baiklah, saya akan memulai memaparkan materi saya. Nah, sebelum itu saya ingin mengajukan satu pertanyaan nih kepada teman-teman. Nah, kira-kira negara Indonesia itu terkenal sebagai negara apa ya? Nah, buat teman-teman yang mau mencoba menjawabnya, bisa nih menjawabnya di kolom komentar, atau bisa juga dengan menjawabnya di dalam hati. Oke, aku kasih waktu ya buat teman-teman berpikir kira-kira negara Indonesia terkenal sebagai apa ya? Oke deh, daripada kita menunggu lama-lama, saya akan memberitahukannya nih. Wah, ternyata jawabannya juga sudah ada nih di slide yang saya tampilkan sekarang. Jadi, negara Indonesia negara Indonesia itu terkenal sebagai negara agraris. Nah, buat teman-teman yang sudah menjawab negara agraris, selamat ya teman-teman, sudah benar. Oke, jadi Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Di negara agraris, pertanian mempunyai peranan yang sangat penting di sektor pemenuhan kebutuhan pokok. Dengan wilayahnya yang sangat luas dan keadaan petani yang terbatas, maka dikembangkanlah Internet of Things agar memudahkan pekerjaan dari para petani. Saat ini pertanian presisi itu menjadi kajian yang sedang dikembangkan loh. Nah, pertanian presisi itu apa sih ya? Jadi, pertanian presisi itu adalah sistem pertanian dengan input menggunakan teknik dan teknologi yang tepat untuk mengurangi masalah pemborosan sumber daya yang ada. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut nih mengenai penerapan Internet of Things di bidang pertanian, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai apa itu pengertian dari Internet of Things. Nah, Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT tidak mempunyai definisi tetap. Selalu ada saja nih bahasan, entah itu berasal dari suatu keseharian kita hingga benda-benda yang dapat dijadikan perangkat untuk mempermudah aktivitas kita. Namun, pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk mendefinisikan IoT. Nah, IoT itu dapat didefinisikan secara ringkas, yaitu sebagai penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Menurut Nugroho Hariwibowo, konsep pertanian presisi tidak terlepas dari IoT, di mana data yang ada di lapangan dikumpulkan oleh berbagai sensor di lapangan. Data yang dikirim melalui internet untuk diolah dan dibuat keputusan lebih lanjut. Nah, penerapan Internet of Things pada bidang pertanian dapat berupa teknologi sensor untuk penggunaan air. Nah, sensor juga bisa digunakan nih untuk mendeteksi serangan hama. Dan juga sensor juga mengetahui emisi lingkungan. Dengan penerapan tersebut, hasil pertanian dapat meningkat dengan pesat dan akurat. Selain itu, IoT dapat mempermudah pengawasan lahan produksi melalui gawai. Contoh aplikasi telemonitoring berbasis IoT dapat diterapkan pada mesin pengering mekanis untuk mengetahui kadar air dengan tidak harus menghentikan proses pengeringan, mengetahui suhu, tekanan udara, dan lain-lain. Telemonitoring juga dapat diterapkan dalam efektivitas pengairan sawah melalui sistem irigasi. Telemonitoring untuk mengukur level air. Nah, penggunaan IoT bisa mewujudkan pertanian presisi atau precision farming dan irigasi pintar. Nah, jadi manfaat IoT pada bidang pertanian itu penggunaan IoT bisa mewujudkan pertanian presisi atau precision farming dan irigasi pintar. Nah, apa sih arti dari itu? Nah, saya akan menjelaskan nih maksud dari hal tersebut. Melalui penggunaan sensor yang diterapkan di lahan pertanian,
memungkinkan petani mendapatkan informasi detail, topografi, tingkat kesuburan, tingkat keasaman, sampai suhu tanah. Bahkan nih, dapat mengukur cuaca serta memprediksi pola cuaca. Salah satu perusahaan di bidang teknologi pertanian, yaitu Biops Agrotechno, mengembangkan sebuah solusi IoT, yaitu EcoMotion, yang digunakan untuk memantau kondisi lingkungan dan menentukan kebutuhan air tanaman. Data yang terkumpul itu tidak hanya untuk keperluan monitoring jarak jauh, tetapi digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan solusi lainnya. Data ini juga nantinya dapat berguna bagi berbagai stakeholder, terutama untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pertanian. Wah, sampai sejauh ini IoT mempunyai banyak manfaat ya teman-teman di bidang pertanian. Namun, ternyata IoT ini juga memiliki tantangan loh dalam proses berjalannya. Nah, jadi tantangan penerapan IoT pada bidang pertanian yaitu terbatasnya daya listrik dan perangkat komunikasi di lapangan. Nah, hal ini tuh kenapa bisa terjadi sih? Nah, hal ini bisa terjadi karena sebagian besar daerah pertanian di Indonesia itu berada di remote area yang terbatas infrastrukturnya. Nah, apa sih arti dari remote area itu? Nah, remote area adalah bagian dari apron atau tempat parkir pesawat yang tidak dilayani garba rata atau jauh dari gedung terminal. Wah, sangat jadi permasalahan banget ya teman-teman. Nah, juga pada saat penerapannya pun masih ada tantangan nih yang harus dihadapi, yaitu mengedukasi para petani dalam penggunaan teknologi ini untuk mendukung kegiatan atau operasional dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada nih, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah swasta maupun petani itu sendiri agar bisa berjalan dengan lancar nih Internet of Things yang ada di lapangan. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi saya hari ini adalah berkembangnya Internet of Things atau IoT di sektor pertanian, maka akan berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan ketertarikan golongan milenial dalam bertani. Dampak positif lingkungan seperti penggunaan air yang akurat juga bisa nih menambah minat golongan milenial untuk bertani lagi. Namun, tantangan penerapan IoT perlu dihadapi oleh kita untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Jadi, buat teman-teman, yuk kita mulai mendorong potensi dari para petani agar para petani di Indonesia semakin maju. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Jika dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar atau bisa juga nih dengan chat pribadi saya di sosial media yang saya punya. Oke, mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.